Kita lihat di samping, huruf ta itu termasuk kepada huruf ikhfa hakiki aqrab. Kenapa dikatakan aqrab? Karena dia dekat. Apanya yang dekat? Makharijul hurufnya. Huruf lam di atasnya ada fathah berdiri, sehingga huruf lam ini dibaca panjang. Atau dengan kata lain karena ada alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, seperti itu. Huruf non bertasydid, perhatikan di samping, huruf non bertasydid, huruf mim bertasydid hukumnya adalah ghunnah musyaddadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, kemudian saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga masih belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, sehingga insya Allah Bapak Ibu saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa segera lancar, kemudian juga insya Allah bisa langsung memahami ilmu tajwid dengan sangat-sangat mudah. Karena di sini akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, sehingga insya Allah langsung mudah untuk dipahami dalam belajar ilmu tajwidnya. Namun sebelum itu kami doakan semoga Bapak Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini belajar mengaji Al-Qur'an masih melanjutkan kembali di surah Al-Baqarah ayat 189. Karena di ayat 189 ini kita bagi menjadi 3 bagian supaya durasinya tidak terlalu lama. Karena Bapak Ibu saudara semuanya masih menyempatkan waktu untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Jadi di video sebelumnya sudah kita bahas dari yas'alu sampai wal hajj. Jadi di bagian yang kedua ini kita akan bahas dari walaisal ini ya, walaisal birru bi antatul buyut sampai manittaqo. Baik, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra manittaqah. Jadi sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini, kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun. Ini huruf ya, tanda sukun itu seperti ini ya, sehingga dinamakan huruf ya sukun. Huruf sukun atau biasa disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun, perhatikan huruf di belakangnya. Kalau huruf di belakangnya ini memiliki tanda baca fathah, baris satu ke atas ini disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Baris satu ke bawah disebut juga dengan tanda baca kasrah atau harokat kasrah. Dan yang seperti ini disebut juga dengan tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Jadi ini ada huruf ya sukun. Perhatikan di belakang huruf ya sukun. Kalau hurufnya memiliki tanda baca fathah, maka huruf ya sukunnya ini menjadi huruf lin. Huruf lin pada huruf ya sukun itu kita harus berhati-hati ketika melafazkannya. Jadi kita baca walaisal, jangan walaisal, jangan condong ke e. Kadang kita temui juga karena tidak memperhatikan sehingga condong ke e, walaisal. Jangan walai seperti itu. Walaisal. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf ba. Setiap kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan alif lam, maka perhatikan huruf di depannya begitu. Ini alif lam, perhatikan huruf di depannya. Huruf di depannya ini huruf ba. Kita lihat di samping, huruf ba itu termasuk salah satu huruf alif lam qamariyah. Jadi salah satu termasuk huruf qamariyah. Sehingganya alif lam dengan huruf ba hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Kenapa disebut izhar? Karena huruf lamnya ini dia dibaca jelas.
Walaisal, nah terbaca dia. Walaisal birru bi anta. Nah, kemudian di sini ada huruf ro. Huruf ro ini dia memiliki tanda baca dhammah. Jadi kalau ada huruf ro yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf ro tersebut itu dibaca tebal, dibaca tafkhim, sehingga pangkal lidah kita itu keangkat ke atas. Walaisal birru bi an. Nah, kemudian di sini ada huruf nun sukun nih berjumpa dengan huruf ta. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu di samping. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, setiap berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya. Tanda baca tanwin itu ada 3. Yang nomor 1 itu baris 2 di atas namanya fathatain, yang nomor 2 baris 2 di bawah namanya kasratain, dan yang nomor 3 itu namanya dhammahtain. Jadi kalau membaca Al-Quran, setiap berjumpa dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Contohnya seperti ini. Di sini yang kita temui adalah nun sukun. Pokoknya setiap berjumpa nun sukun, perhatikan huruf di depannya sini, perhatikan. Nah, perhatikan huruf di depannya ini adalah huruf ta. Kita lihat di samping, huruf ta itu termasuk kepada huruf ikhfa hakiki aqrab. Kenapa dikatakan aqrab? Nah, karena dia dekat. Apanya yang dekat? Makharijul hurufnya. Jadi makharijul huruf nun dengan huruf ta ini dia dekat. Nah, sehingga dinamakan ikhfa hakiki aqrab. Nah, maka cara membunyikannya itu disamarkan kemudian juga didengungkan. Akan tetapi dia lebih condong berbunyi n. Jadi tapi disamarkan ya. Jangan biang tak, jangan biang, jangan seperti itu. Jangan ke eng, jangan, tapi dia lebih condong ke n, tapi disamarkan. Biang. Kemudian didengungkan. Didengungkan itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Biang. Untuk lebih mempermudahnya itu panjangnya itu kira-kiranya itu 2 harokat atau 2 harokat atau kira-kiranya itu 2 ketukan. Biang tak tul. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf ba lagi. Ya. Perhatikan lagi di samping, huruf ba termasuk huruf qamariyah, maka alif lam berjumpa dengan huruf ba berarti hukumnya alif lam qamariyah lagi. Ya. Bi'an walaisal birru bi'an ta'tul buyu. Yu dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di tengah, yang di kotak nomor 2. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, di belakang huruf waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini tanda baca dhammah nih namanya, atau harokat dhammah. Ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Setiap berjumpa dengan huruf waw sukun, perhatikan huruf di belakangnya ini. Apabila dia memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, maka yu dibaca panjang. Huruf waw tanda sukun tuh seperti ini ya. Kalau ini, nah ini nggak ada tanda sukunnya nih. Nah, mana nih? Huruf wawnya nggak ada tanda sukunnya nih. Nah, ini tuh nggak dibaca panjang. Yu dibaca panjang. Nah, ini tanda sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, begitu. Yu mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Yu. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhu. Nun sukun berjumpa dengan huruf dha. Tadi di awal sudah kami ingatkan, setiap berjumpa dengan huruf nun sukun, perhatikan huruf di depannya. Perhatikan huruf di depannya, huruf dha. Huruf dha termasuk huruf ikhfa hakiki awsat. Nah, maka cara bacanya itu disamarkan kemudian juga didengungkan. Ya. Mil. Nah, jadi kadar samar dan kadar dengungnya itu dia seimbang. Kenapa dikatakan awsat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf dha itu dia di tengah-tengah, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, tapi di tengah begitu. Nah, sehingganya disebut awsat. Kemudian cara bacanya itu disamarkan kemudian juga didengungkan. Nah, jadi samar dan dengungnya itu seimbang. Mil tidak condong berbunyi eng, tidak condong berbunyi n. Nah, di tengah-tengah. Mil didengungkan, dipanjangkan sejenak. Mil zuhu, nah, kita panjangkan. Mil zuhu.
Kemudian hu dibaca panjang. Nah, perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 lagi. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Perhatikan huruf di belakangnya ini. Kalau huruf sebelum huruf waw sukun itu ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw sukun. Di belakangnya ada huruf H. Huruf H dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca dhammah dan posisinya berada di belakang huruf waw sukun. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Mil zuhuriha ri. Ini huruf ra yang memiliki tanda baca kasrah, maka huruf ra dibaca tipis, dibaca tarkik. Mil zuhuriha, jangan riha, jangan tipis. Riha, ha dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 pula sekarang. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan alif. Ini alif nih yang disambung dengan huruf H. Kalau di belakang huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah baris 1 ke atas, disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Maka kalau ada alif di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, makanya ha dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca fathah dan posisinya berada di belakang huruf alif. Ini huruf alif, di belakangnya huruf ha memiliki tanda baca fathah, maka ha dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Mil zuhuriha, wala, la dibaca panjang. Nah, perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di nomor 4. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa fathah berdiri, maka huruf yang memiliki fathah berdiri di atasnya maka dia dibaca panjang. Nah, ini kan tanda baca fathah seperti ini. Kemudian kalau tanda baca fathah ini berdiri seperti ini ya, berdiri seperti ini. Nah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf lam, di atasnya ada fathah berdiri. Nah, sehingga huruf lam ini dibaca panjang. Nah, atau dengan kata lain karena ada alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf. Nah, seperti itu. La dibaca panjang. Ini mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wala kin. Nah, di sini ada huruf nun bertasydid. Perhatikan di samping huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan di bawahnya itu. Catatan di bawahnya itu sengaja itu kami buat supaya saudara yang masih sangat pemula tentang tajwid tidak salah dalam menentukan hukum. Jadi nanti tidak semua huruf nun bertasydid, tidak semua huruf mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau misalkan kemasukan nun sukun atau tanda baca tanwin. Nah, sehingga supaya tidak salah dalam menentukan kami buat catatan kecil di bawahnya itu. Ini huruf nun bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, tanda tasydid atau tanda sabdu kata orang. Nah, kalau ada huruf nun bertasydid atau huruf mim bertasydid, perhatikan huruf di belakangnya. Huruf yang tepat di belakang diperhatikan. Kalau dia memiliki tanda baca kasrah seperti ini ya, atau fathah atau dhammah, berarti nun atau huruf mim bertasydid itu adalah gunnah musyaddadah. Ini nun bertasydid, di belakangnya sini ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah. Berarti nun bertasydidnya ini adalah gunnah musyaddadah, seperti itu. Cara bacanya itu digunnahkan. Nah, digunnahkan itu ya didengungkan. Suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Walakinnal, nah kita panjangkan. Walakinnal birra manittaqa. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf ba lagi. Perhatikan lagi di samping, huruf ba termasuk salah satu huruf qamariyah, maka alif lam berjumpa dengan huruf ba hukumnya adalah alif lam qamariyah. Kemudian di sini ada huruf ra. Huruf ra memiliki tanda baca fathah, maka huruf ra dibaca tebal, dibaca tafkhim. Nah, maka huruf ra yang memiliki tanda baca dhammah seperti di atas ini tadi ya, kemudian memiliki tanda baca fathah ya. Huruf ra yang memiliki tanda baca dhammah, tanda baca fathah, maka dia dibaca tebal, dibaca tafkhim. Nah, maka dibaca tebal. Walakinnal birra manittaqa, walakinnal birra manittaqa. Nah, kemudian di sini ko dibaca panjang. Nah, perhatikan
tanda mad atau tanda panjang yang di nomor 4. Kalau membaca Al-Quran apabila berjumpa fathah tapi posisi fathahnya itu berdiri, maka huruf yang memiliki fathah berdiri di atasnya maka dibaca panjang. Ini huruf qaf, di atasnya ada tanda fathah, tanda baca fathah tapi dia berdiri posisinya, maka huruf qa dibaca panjang. Atau dengan kata lain, karena ada alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini mad tabi'i, panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Manit taqo, seperti itu. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa. Sadaqallahul azim.